Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Niputu Ayu Hervina Sanjayanti. Pada kesempatan kali ini, saya mewakili tim akan mempresentasikan Senadimas, artikel Senadimas yang ke-8, yaitu Kurikulum Merdeka Berbasis Digital untuk Pendidikan Kesetaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM Kabupaten Buleleng. Beberapa anggota saya adalah Niwayan Sri Darmayanti dan Dr. Cecilia Berlindingrum. Langsung saja ke pendahuluan. Mereka yang bergerak di dunia pendidikan harus memang terbiasakan dengan sistem berbasis digital, di mana pelaku pendidikan juga mesti melek terhadap ipteks, ilmu pengetahuan teknologi dan seni. Tanpa terkecuali pada program pendidikan kesetaraan, yaitu di pendidikan di pusat kegiatan belajar masyarakat. Di program pendidikan kesetaraan juga memerlukan bantuan-bantuan digitalisasi terkait dengan kurikulum ataupun pembuatan modul ajar dan sebagainya. Implementasi kurikulum merdeka atau IKM pada pendidikan kesetaraan tidak begitu jauh dari pendidikan non-formal. Itu menurut Kemendikbud tahun 2020, di mana struktur kurikulum pendidikan kesetaraan terdiri dari atas mata pelajaran kelompok umum dan kelompok pemberdayaan serta keterampilan berbasis proyek profil pelajar Pancasila, di mana pada pendidikan formal struktur kurikulumnya berbeda, yang hanya terdiri dari mata pelajaran kelompok umum saja. Jadi perbedaannya dengan pendidikan kesetaraan adalah adanya kelompok pemberdayaan, yaitu ini lebih mengarah kepada profil pelajar Pancasila. Adapun beberapa masalah yang dihadapi di pendidikan kesetaraan, khususnya di PKBM di Kabupaten Buleleng adalah yang pertama, tutor belum paham terkait dengan kurikulum merdeka. Kemudian yang kedua, tutor minim terkait pemahaman dari implementasi kurikulum merdeka. Kemudian mindsetnya masih pada K13, kemudian belum ada contoh kurikulum merdeka pada PKBM yang bisa dijadikan role model oleh PKBM di Kabupaten Buleleng khususnya. Kemudian berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, maka kami akan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berjudul Pendampingan Penyusunan Kurikulum Merdeka untuk Pendidikan Kesetaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat se-Kabupaten Buleleng. Adapun metode pada pengabdian kepada masyarakat ini adalah kami menggunakan metode pendidikan, pelatihan, serta workshop yang sistemnya itu adalah dalam bentuk ceramah dan diskusi, kemudian ada pendampingan, kemudian penyusunan draft secara mandiri. Kemudian langkah-langkahnya yang terdiri dari yang pertama kita diskusi dulu dengan beberapa tutor ataupun PKBM yang ada di Kabupaten Buleleng. Kemudian langkah yang berikutnya kita melakukan kesepakatan kapan akan melakukan kegiatan workshop dan lokasinya di mana. Pada saat itu kita mendapatkan kesepakatan bahwa lokasi sasaran adalah di PKBM Widya Aksara. Kemudian langkah ketiga adalah penyusunan draft secara mandiri. Setelah dilakukan kegiatan workshop, maka dilaksanakan penyusunan draft secara mandiri oleh masing-masing tutor, kemudian diimplementasikan dan diterapkan di satuan pendidikan atau satuan pendidikan kesetaraan masing-masing. Kemudian yang terakhir adalah ada evaluasi dan refleksi. Adapun hasil dari kegiatan PKM kami, P2M kami adalah bagaimana pendampingan penyusunan asesmen, baik itu kurikulumnya, baik itu modul ajarnya, itu secara umum pendampingan itu akan menghasilkan draft kurikulum, ya, draft kurikulum. Kemudian selanjutnya akan diterapkan di masing-masing PKBM, di masing-masing program pendidikan kesetaraan. Kemudian hasil dari PKM ini adalah yang pertama, tutor pendidikan kesetaraan mampu memahami dan menyusun kurikulum. Kemudian yang kedua, menghasilkan draft kurikulum. Kemudian setelah itu diimplementasikan di satuan pendidikan masing-masing dan dievaluasi bersama-sama dengan tutor lainnya di satuan pendidikan tersebut. Kemudian pada slide ada beberapa contoh struktur kurikulum paket A setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA, di mana masing-masing sudah terbagi ke dalam pembelajaran umum dan pembelajaran pemberdayaannya. Kemudian
Berikutnya terkait pembahasan bahwa pendidikan kesetaraan itu adalah program pendidikan non formal yang menyelenggarakan pendidikan umum, program paket A setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA. Di mana sejak awal kehadirannya, fungsi dari pendidikan kesetaraan itu sebenarnya sudah mengimplementasikan yang sekarang disebut dengan kurikulum merdeka, tetapi sekarang baru secara tertulis, kemudian ada regulasinya bahwa di pendidikan kesetaraan juga mesti secara tertulis melaksanakan kurikulum merdeka. Padahal sedari dulu kita di pendidikan non formal itu sudah mengawali, mengiringi, mendahului dan juga mengiringi dari pendidikan non formal itu sendiri. Karena tujuan dari pendidikan kesetaraan itu adalah membantu bagi mereka yang putus sekolah, kemudian yang tidak bisa melanjutkan ke sekolah formal dan lainnya. Kemudian struktur kurikulum di pendidikan kesetaraan itu terdiri dari mata pelajaran umum, kelompok, di mana mata kelompok umum itu memuat mata pelajaran dan mata pelajaran pemberdayaan itu lebih mengarah kepada P5 yang seperti di pendidikan formal, seperti itu. Kemudian keterampilan diberikan dengan memperhatikan variasi potensi sumber daya daerah masing-masing satuan pendidikan. Kemudian pemberdayaan itu memuat kompetensi untuk menumbuhkan pemberdayaan, percaya diri, sehingga peserta didik mampu secara mandiri dan berkreasi dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian dari kegiatan P2M kami dapat disimpulkan bahwa pendampingan penyusunan kurikulum pendidikan kesetaraan tersebut dapat menguatkan dan menghasilkan draft kurikulum dan selanjutnya diterapkan pada satuan pendidikan kesetaraan atau PKBM masing-masing. Jadi dari kegiatan PKM yang sudah kami lakukan sudah mendapatkan hasil berupa draft kurikulum, sehingga draft kurikulum tersebut sudah untuk semester ini bisa diterapkan dan juga di akhir semester nanti bisa dievaluasi dan juga direfleksikan, seperti itu. Demikian yang bisa kami sampaikan terkait dengan artikel yang sudah ditulis terkait dengan pengabdian pada masyarakat, pendampingan penyusunan kurikulum merdeka untuk pendidikan kesetaraan PKBM se-Kabupaten Buleleng. Semoga bermanfaat dan bisa secara berkelanjutan untuk dilaksanakan dan ditindaklanjuti jika ada refleksi yang misalkan ada permasalahan-permasalahan atau kendala, itu akan kita tindak lanjuti bersama-sama. Terima kasih dan Om Santi Santi Santi.